Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ngatur, jadi saya ketutupan tembok yang nggak ketok ya, berapa orang ya ketutupan tembok ya? Suruh pindah Depan aja harusnya ya. Baik, bagus. Masih nggak ada kursinya. Mumpet, jangan mumpet ya. Ya. Mohon izin adik-adik. Perkenalkan nama saya Dr. Emilia Alumrandili. Biasa dipanggil Emil gitu ya. Saya sebagai salah satu dokter yang ada di UPT Puskesmas Labes Kampung, ya. Sekaligus juga diamanai untuk menjadi kepala UPT Puskesmas Labes Kampung, ya. Kemudian tak usah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Nggak ada yang sakit toh? Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk gitu? Masuk semua kan? Ya. Kemudian agar acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan insya Allah bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Okay? Saya ucapkan selamat adik-adik yang baru masuk di MTS ini, yang tadinya dulu kan masih SD ya. Apa namanya? Kalau SD lupa saya. MII ya. Nah, MI kan, kemudian berarti sudah MTS, berarti sudah mulai masuk ke kehidupan remaja muda, gitu ya. Nah, selamat datang di kehidupan remaja. Dan kemudian juga nanti yang sudah kelas 3 akan masuk aliyah, begitu ya. Nah, ini memang harus dipersiapkan dengan baik, terutama untuk ke depannya. Karena sebetulnya masa depan ini nggak untuk orang tua, tetapi untuk adik-adik semuanya. Ya. Sudah berdoa tadi hari ini ya? Kapan ya? Berarti tadi kalau sudah diawali dengan berdoa, mohon izin nanti hari ini saya akan memberikan materi tentang kesehatan reproduksi, begitu sesuai dengan permintaan dari pihak sekolah, kepala sekolah itu. Ya. Sebetulnya saya sudah menyiapkan ini ya, PPT-nya, tapi mungkin belum bisa kami tayangkan ya karena memang belum ada LCD-nya ya. Semoga nanti di tahun berikutnya, kesempatan berikutnya bisa pakai LCD biar lebih enak menerangkannya. Kebetulan saya nggak bawa gambar-gambar atau buku, sudah saya siapkan sebelumnya ya. Mas Davi sudah pernah pernah mendengar atau mendapat materi tentang kesehatan reproduksi? Pernah nih? Belum? Sebetulnya kesehatan reproduksi itu saya tahu sudah pernah pasti, karena di materi sekolah pun pasti sudah ada. Iya betul. Di pelajaran biologi, ya kan? Di pelajaran biologi, kalau adik-adik yang dulu masih SD itu di kelas 5 dan kelas 6 ada di pelajaran biologi. Kemudian ada lagi nanti di SMP atau MTS ini, ya. Memang kesehatan reproduksi ini kita berikan sesuai dengan umurnya. Sebetulnya pelajaran reproduksi itu, kesehatan reproduksi itu sudah bisa kita ajarkan sejak anak kecil sebetulnya, anak TK itu sudah bisa. Tetapi kesehatan reproduksinya, muatannya disesuaikan dengan umur, gitu. Oh, kalau anak TK yang boleh seperti ini, misalkan diperkenalkan jenis kelamin bahwa ada laki, perempuan, kayak gitu kan? Kalau pertama kali loh. Menceng, terus straight, gitu ya, nggak belok, gitu. Terus bagaimana cara merawatnya, bagaimana menjaga, bagaimana kok misalkan ada yang kemudian mungkin adik-adik sudah banyak mendengar ya di televisi, di
Mungkin di medsos itu pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Itu menjaga seperti itu. Ya. Nah, kemudian di kelas 5 SD itu nanti sudah mulai. Kelas 5 SD itu sudah mulai bagaimana tanda-tanda pubertas untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian bagaimana cara menjaga alat reproduksi biar sehat gitu. Kelas MTS sudah lebih lagi tentang penyakit-penyakit yang bisa menular lewat hubungan seksual yang bebas. Ya, jadi ini semua sudah sudah ada tahap-tahapannya. Kalau kadang-kala dulu kesehatan reproduksi ini masih tabu dibicarakan. Masih tabu dibicarakan karena kalau kita bicara tentang reproduksi, kesehatan reproduksi kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi pasti biasanya ada gambar alat reproduksi wanita, alat reproduksi perempuan, dan alat reproduksi laki-laki. Nah ini akan adalah bikin heboh ya kan. Tapi sekali lagi bahwa ini ilmu pengetahuan, bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang tabu, karena kita mengemasnya dalam sebuah penyuluhan. Beda kalau kemudian penjenengan itu adik-adik semua melihat konten sesuatu yang berbau seksualitas, tetapi tidak pada tempatnya, itu beda. Ya, jadi sekali lagi nanti kalau misalkan kesehatan reproduksi ini membahas tentang penyakit menular seksual, kemudian akibat dari hubungan seksual yang tidak bertanggung jawab atau beresiko, ini bukan sesuatu yang tabu, tetapi memang sebuah ilmu pengetahuan atau edukasi agar adik-adik semua terhindar dari perbuatan-perbuatan yang nantinya akan merugikan. Paham? Dari perempuan dan laki-laki. Kalau dulu waktu zaman saya kecil, wedok ki hati-hati gitu. Saya di namun cuma perempuan aja. Tetapi tidak bisa. Perempuan melakukannya dengan siapa? Laki-laki kan? Pasti lawan jenisnya. Jadi akibat kalau kesehatan reproduksi ini tidak ibaratnya tidak kemudian menjaga kesehatan reproduksi dengan baik, akibatnya tidak hanya pada perempuan, pada laki-laki juga. Karena ada beberapa penyakit yang memang hubungannya dengan itu tadi, penyakit karena hubungan kelamin yang beresiko. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena di kampanye Wattpad pun sudah banyak terjadi kasus-kasus, baik mulai dari misalkan dengan temannya belum menikah, banyak sekali. Ya, nah ini tujuannya agar adik-adik paham bagaimana menjaga dan melindungi kesehatan reproduksi masing-masing agar pada saatnya nanti, pada saat menikah, ijazah, bukan mau ijazah ya, gitu. Itu nanti adik-adik akan insya Allah menjadi calon orang tua atau orang tua atau pengantin, calon pengantin yang sehat gitu. Di Gunung Kidul itu masih banyak, masih tinggi dispensasi menikah. Umur 17 tahun, umur 18 tahun, bahkan yang terakhir ada umur 15 tahun. Pengen buatan menikah itu kan kalau orang bilang menikah di waktu yang tepat, ojo di waktu yang cepat, kan gitu ya. Ketemu dengan pasangan yang tepat, bukan nggak usah tepat-tepat gitu ya. Nah, diharapkan seperti itu ya. Jadi artinya kalau misalkan nanti ada beberapa materi yang hubungannya dengan seksualitas ya, bukan seks ya, beda. Antara seks dengan seksualitas itu beda ya. Itu berarti memang dalam ranah edukasi. Begitu? Jelas? Jelas ya? Yang di belakangnya kok ngalamun yang ngomong kan? Ngantuk mas? Ngantuk betul? Betul? Udah sarapan belum? Belum? Waduh. Ya nanti besok jangan lupa kalau berangkat sekolah sarapan ya. Jadi kita mulai.
Kalau namanya sehat itu apa? Sehat? Sehat itu apa? Sehat itu apa? Sehat. Sekarang kamu sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Berarti sehat itu artinya terbebasnya tubuh dari penyakit atau apa? Gangguan fisik, baik secara fisik, kemudian mental dan sosial. Ya, jadi orang dikatakan sehat ada 3. Secara fisik itu tubuh, mental itu berarti jiwamu sehat orang. Stres apa? Dan secara sosial. Kalau secara sosial artinya hubungan dengan teman, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan saudara, dengan tetangga, betul. Baik lewat langsung maupun yang lewat media sosial. Ya enggak? Kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, kalau sekarang istilahnya jarimu harimaumu. Ya enggak? Karena kadang-kadang kita nulis di HP, ngetek gitu, bisa bikin orang marah, ini betul. Bikin orang tersinggung, bahkan yang dulunya teman jadi musuhan. Oh, cuma mas kamu mas. Namanya siapa mas? Mas Bimai? Hah? Prasetyo? Dulu ada mana? Oh, Jakarta. Oh, tapi terus pindah sini. Udah lama pindah sini. Tahun ya. Kalau di Jakarta apalagi kota besar ya, pergaulannya, tapi ya di Jogja sekarang sama. Jogja itu representatif Indonesia kecil. Semua ada di Jogja, mulai dari Sabang sampai Merauke, terus sekolah di Jogja lagi. Pergaulan di Jogja juga sama dengan Jakarta. Ya. Nah, kalau kemudian apa namanya? Kalau kemudian sehat itu mulai dari fisik, jasmani dan sosial. Berarti kalau kesehatan reproduksi adalah sehat reproduksi secara fisik, sosial dan mental, gitu ya, sama ya. Ya, jadi kalau kesehatan fisik, mental, sosial, nah berarti kalau kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, sosial yang utuh dalam segala hal berkaitan dengan fungsi, peran dan sistem reproduksinya. Ya. Kemudian ini rata-rata umumnya berarti sekitar berapa? 14 sampai 16 ya. 15, 13, 14, 16. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang masa remaja, ya, masa remaja itu masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang melibatkan perubahan berbagai aspek seperti biologi, psikologis maupun sosial budaya. Misalkan kemudian kira-kira di sini coba pelan-pelan, ada yang tahu nggak tanda-tanda pubertas pada laki-laki? Satu, mimpi basah, terus apa lagi? Mimpi basah ini baru dijegur sumber apa ya? Hah? Nanu. Ayo nasi. Ayo coba menceng andingi. Menceng dulu. Mimpi basah, lagi terus apa lagi yang kedua? Ada lagi nggak? Ya benar, sama lagi. Hah? Jerawat bisa, terus apa lagi? Ya, terus lagi. Gatot dan berotot. Gatot dan
Betul. Berani, gagah dan berani. Suaranya gimana suaranya? Suaranya biasanya sebar-sebar ya. Maunya suaranya apa pas masa benar jadi agak berat gitu. Kalau mau nyanyi jadi malu gitu ya. Kalau emang ada perubahan pada laki-laki, ya pintar berarti. Terus biasanya nak berbicara bahasa terus ngapain? Mandi wajib. Ya, pintar. Ya, berarti kalau sudah mimpi basah, sudah ada tanda-tanda kertas, artinya apa? Derek. Hah? Derek, pasti derek. Derek berarti belum kertas. Kalau sudah mimpi basah, ada perubahan tanda-tanda, artinya apa itu? Sudah balik. Artinya sudah balik berarti artinya masih sholat. Terus. Terus. Setara kesehatan reproduksi. Berarti apa? Secara anatomis dia sudah bisa membuahi. Membuahi itu apa ya? Istilahnya. Ya, mahal. Paling gampang agak melenceng Bu. ya bukan melenceng, tetapi secara mental belum, secara fisik memang dia sudah siap membuahi, tetapi secara mental belum bisa, belum siap, apalagi secara sosial, begitu. Oke, paham ya? Kalau yang perempuan ada tanda berita sana. Jawab sendiri. Yang perempuan masih malu-malu. Apa? Ada tandanya? Mendung. Mendung. Mendungnya beda dong mendung. Oh, mendung. Apa tanda-tanda bertanda perempuan? Kan tadi saya bilang ini sebuah edukasi kan? Menstruasi ya gitu. Apa? Suara? Meninggi? Suaranya jadi apa? Gimana? Oke, oh bisa. Sama lagi, selain menstruasi suaranya agak berubah bisa. Terus terjadi perubahan pada tubuhnya, ya. Kulitnya jadi, terutama payudaranya, gitu. Pas bayangnya loh. Jadi saya beri-beri jadi mau bayangnya kan. Lalu balik ke tengah lagi. Ya, terus apalagi kulitnya lebih apa? Lebih halus, benar. Karena memang kemudian kadang-kadang tumbuh jerawat, betul. Ya, terus kemudian apa lagi? Udah pernah? Betul. Tumbuh rambut di bagian kelamin itu pada laki-laki dan perempuan. Nah, gitu ya. Kemudian mau benar, memang benar. Makanya kesehatan reproduksi itu sebetulnya adalah edukasi, bukan sesuatu yang memalukan atau sesuatu tabu kalau kamu membacanya pada konteks yang benar, tujuh konteks yang salah, gitu. Kalau kamu membaca reproduksi di konteks yang salah, memang kemudian pemikiran kita jadi salah juga, gitu. Ya? Nah, kalau laki-laki dan perempuan itu kemudian sudah mengalami masa pubertas, ya, sudah mengalami masa pubertas, artinya dia sudah bisa hamil dan sudah bisa hamil itu atau membuahi. Tapi secara fisik, apalagi mental, apalagi sosial belum siap. Halo, yang di belakang. Halo. Hai. Oke, seperti itu ya. Nanang. Siapa? Nanang. Dimas Anang. Kelas berapa, Mas? Kelas berapa, Mas? Nah. 8. Kelas 2 SD. Kelas 8. Oh, kelas 8. Yo. Kelas 2 SD bener ya? Kayaknya soalnya masih kayak anak SD ya. Siapa, Mas? Kita lanjutkan bisa? Terus bila sudah pubertas, artinya dia sudah siap,
sudah artinya sudah secara kesehatan reproduksi dia bisa hamil, bisa membuahi, tapi belum siap secara fisik, mental maupun sosial. Karena itu tadi batasan menikah di Indonesia itu sekarang kalau dulu perempuan 17, sekarang perempuan 19 tahun minimal, laki-laki 21 tahun. Ya. Kenapa? Karena bila menikah atau melakukan hubungan itu kurang dari 20 tahun, itu nanti bisa menjadi faktor resiko terjadinya kanker leher rahim. Kanker leher rahim itu kanker yang dialami oleh perempuan. Di Indonesia kanker leher rahim ini masih jadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Nomor 2-nya kanker payudara. Ya, kenapa? Meskipun sudah hamil, tetapi secara anatomis, secara ini sel-selnya masih sangat muda. Ada perempuan-perempuan yang umurnya kurang dari 20 tahun. Terutama kita, kalau kemudian adik-adik ini tidak bisa memilih pergaulan yang baik, akibatnya bisa sangat fatal. Remaja awal itu biasanya 10 sampai 12 tahun anak SD. Kemudian remaja tengah ini antara segini ya, umur 13 sampai 15 tahun biasanya sudah mulai mencari identitas diri. Dia sudah mulai mungkin berteman dengan teman yang cocok dengan dia, gitu ya. Kemudian, nah ini masa-masa yang harus benar-benar adik-adik harus tidak memperhatikan. Kemudian juga mulai kasih-kasihan, betul? Mulai rodok-rodok naksir dengan lawan jenis, betul? Sepertinya iya. Betul. Ya. Itu adalah sesuatu yang wajar, gitu. Sesuatu yang wajar. Tetapi karena masih masa-masa terakhir itu, kalau katanya orang itu namanya sensela, zaman pas itu pacak-pacak, pasti ada istilah kayak gitu. Ini dijual, gitu orangnya mau kalau ketemu, waduh mau ketemu ya bisa aja belok. Belok-belokan loh. Pasti ya, itu sesuatu yang wajar. Kalau yang sensela itu berarti benar. Berarti benar lagi, kayak gitu ya. Kemudian remaja akhir itu biasanya umur 12 sampai 12 tahun sudah mulai matang ya, secara emosional harusnya sudah mulai matang. Kemudian juga sudah mulai mencari teman yang dia cocok, gitu ya. Laki-laki alat reproduksi ya, itu kan mulai dari Halo guys. mulai dari fungsinya mulai dari penis, ada kemudian kelenjar prostat, ya, kemudian juga ada kantong buah zakar. Fungsinya apa ada? Terus kemudian di situ ada saluran epididimis juga. Nah kemudian itu fungsinya macam-macam. Kalau kelenjar prostat di situ memang salah satunya adalah menghasilkan sel sperma, kemudian ya, kemudian dia nanti ada prosesnya di situ juga ada saluran sperma kelenjar prostat, di situ juga ada saluran mani. Pada perempuan, kalau laki-laki alat reproduksinya banyak ada di luar, tapi kalau perempuan itu ada yang di luar dan ada yang di dalam, karena perempuan punya ya. Kalau HIV itu inkubasi adalah periode masuknya virus HIV dalam tubuh manusia sampai menimbulkan gejala. Jadi mulai masa munculnya gejala, masa inkubasi namanya. Kalau yang GO dan penyakit menular seksual lainnya itu paling seminggu sudah ada gejalanya. Kalau HIV itu bisa 5 sampai 10 tahun. Bayangkan saya tahu. Bayangkan, dia sudah bisa, artinya apa? Dia sudah kena HIV, tapi dia belum tahu, belum ada gejalanya. Tetapi kalau misalkan dia menikah, dia sudah bisa menularkan virus HIV ini ke pasangannya atau istri. Kebanyakan pasien-pasien HIV yang datang ke tempat kami itu sudah yang stadium 3 atau 4. Kan ada 1, 2, 3, 4 stadium HIV itu.
1-2 itu yang tadi inkubasinya 5-10 tahun tanpa gejala sama sekali. Sehat orangnya, nggak ketok. Kalau kita ini, tetapi sudah ada gejala. Tetapi dia nggak ngerti. Betul. Ya, nah nanti mulai 10 tahun atau 8 tahun, dia sudah mulai ada keluhannya. Keluhannya nggak seperti sen kayak Geo mau kencingnya bernanah enggak. Keluhannya biasanya tahu berat badannya turun drastis, batuk nggak sembuh-sembuh, nggak sembuh-sembuh, diare nggak sembuh-sembuh, kemudian penyakit kulit nggak sembuh-sembuh, awak. Ya, datang kepada kita periksa, kemudian ternyata didiagnosa sudah AIDS, Betul bisa sembuh. Halo? Betul bisa sembuh. Kalau HIV itu memang harus minum obat seumur hidup. Seumur hidup, tujuan obatnya adalah dia mencegah kan virus ini penularannya kan begitu masuk dia bermutan. Dino siji ngono. Gitu ya. Nah, dia menyerang imunitas kita. Kalau kita yang diserang, nanti kita gampang sakit nggak? Ya. Tapi itu berlangsung 8-10 tahun, 5-10 tahun. Jadi hampir 5-10 tahun rata-rata 8 itu baru ketahuan. Apalagi misalkan dia nggak pernah misalkan sebetulnya dia sering melakukan hubungan seksual kan jadi lo angel kan. Sehingga akhirnya dia sudah punya virus HIV, tapi dia belum tahu. Nah, obat sudah ada obatnya, tapi obatnya Panas HP ini. nanti mencegah agar virusnya itu tidak bisa berkembang dengan baik. Muslim video tak bener. Selain itu, ya banyak untuk apa? Tetapi Kesehatan turunnya kan ini. segalanya ya, karena banyak juga orang itu yang kemudian dia sadar, kemudian dia bisa menikah lagi, yang akan memiliki anak bersama. Jadi artinya orang itu nggak cuma butuh pintar, tetapi juga butuh akhlak. Akhlak itu harus mulai dipupuk dari sekarang ya di sini. Betul. Kita foto bareng di mana ya? Di sini atau di depan ya? Penanaman karakter. Mana aja ya? Di sini aja ya. Saya kira itu dari saya. Nanti sebelum saya tutup, mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga bisa mendapat manfaat dan adik-adik semua insya Allah sukses. Seperti yang dicita-citakan. Dan yang penting jaga pergaulan, tetap positif thinking ya. Jadi generasi yang berprestasi, jangan jadi generasi yang mudah patah hati. Insya Allah nanti siapa tahu ada calon-calon bupati dari kelas ini, MTS, calon presiden, calon DPR, calon dokter, calon insinyur dan lain sebagainya, calon bapak rumah tangga yang baik, ibu rumah tangga yang baik, gitu. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.